Bermula cahaya-cahaya yang datang atas hati dari hadrat Allah, terbagi kepada dua bahagian. Cahaya-cahaya yang diberi izin baginya sampai ke permukaan hati saja. Ini cahaya cuma sampai ke permukaan hati. Itulah yang dinamakan cahaya iman. Dan ini untuk orang-orang yang ahli dalil dan burhan. Artinya orang yang masih sampai dalil. Dia meyakini Allah Ta'ala itu ada, dalilnya adanya alam. Dia meyakini Allah Ta'ala itu kuasa, dalilnya adanya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan Anwarun udhina laha fil usul wa anwarun udhina laha fid dukhul. Anwarun udhina laha fil usul, cahaya-cahaya yang diberikan izin baginya untuk sampai, dan cahaya-cahaya yang diberikan izin baginya pada masuk. Jadi ada cahaya yang hanya diberikan izin sampai ke permukaan hati kita. Ada pula cahaya yang diberikan izin masuk menembus ke dalam hati kita. Al-anwarul waridatu 'alal qulub min hadrati 'allamil ghuyub tanqasimu ila qismain anwarin udhina laha bil wusul ila zahiril qalbi faqat wa huwa anwarul iman wa hiya li ahli dalil wal burhan wa hiya 'ammatun li jami'il mu'minin. Bermula cahaya-cahaya yang datang atas hati dari hadrat Allah, terbagi kepada dua bahagian. Cahaya-cahaya yang diberi izin baginya sampai ke permukaan hati saja. Ini cahaya cuma sampai ke permukaan hati. Itulah yang dinamakan cahaya iman. Dan ini untuk orang-orang yang ahli dalil dan burhan. Artinya orang yang masih sampai dalil. Dia meyakini Allah Ta'ala itu ada, dalilnya adanya alam. Dia meyakini Allah Ta'ala itu kuasa, dalilnya adanya alam. Dia meyakini Allah Ta'ala itu berkehendak, dalilnya adanya alam. Nah, untuk orang-orang yang meyakini Allah itu melalui dalil, nah itu disebut ahli dalil wal burhan. Contohnya lagi, misalnya ada seseorang. Nah, seseorang itu adanya menimbulkan bayang-bayang. Nah, adanya seseorang itu menimbulkan zillun, bayang-bayang. Ada orang yang hanya dapat memastikan adanya orang itu karena ada bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itu kadang mungkin ada kalau kada ada orang. Nah, jadi dia meyakini bahwa pasti ada orang dalam sana karena ada bayang-bayang. Orangnya kada melihat, cuma melihat bayang-bayang. Nah, sama hal kita meyakini adanya Allah, kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat melalui bayang-bayang, melalui alam semesta ini. Kita hanya melihat alam, lalu kita meyakini bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan. Tapi kita kada melihat orangnya, penciptanya kada melihat. Kita meyakini bahwa Allah itu kuasa. Di mana kita yakin? Karena kita melihat ada bayang-bayang. Bayang-bayangnya apa? Adanya alam. Alam ini bayang laksana, bayang-bayang yang menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, jadi orang-orang yang hanya sampai di situ,
itu baginya adalah cahaya iman. Cahaya iman. Dan itu umum untuk sekalian orang yang beriman. Nah, kita semuaan ini meyakini tentang Allah itu hanya melalui bayang-bayang. Kita kadang melihat langsung zatnya, walaupun dengan mata hati kita pun kadang melihat juga. Dan kita melihat hanya bayang-bayangnya, lalu kita memastikan bahwa Allah itu ada. Nah, itu nurul iman tadi. Wa alamatun nuril wasili ila zahiril qalbi anna sahibahu tarahu taratan ma'ad dunya wa taratan ma'al akhirah wa taratan ma'al ghaflah wa taratan ma'al yaqazah wa taratan ma'al ma'siyah wa taratan ma'at ta'ah. Tanda cahaya yang sampai ke permukaan hati, tandanya bahwa engkau lihat orang itu kadang-kadang dia sibuk dengan dunia, kadang-kadang dia sibuk dengan akhirat, kadang-kadang dia lupa kepada Allah, kadang-kadang dia ingat kepada Allah, kadang-kadang dia maksiat, kadang-kadang dia taat. Nah, itu tanda bahwa cahaya yang masuk, cahaya yang sampai hanya ke permukaan hatinya, belum sampai masuk ke lubuk hati. Nah, itu tandanya. Kalau soal karena sibuk di dunia, bilang gak ada sembayangan lagi, kalau ingat di sembayang. Tekanannya sunyi, begawi akhirat, kada ingat lagi di dunia. Nah, tekanannya lalai lawan Tuhan, kadang-kadang ingat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Nah, ini tanda bahwa cahaya itu sampai ke permukaan hatinya saja, disebut dengan cahaya iman. Para muhibbin rahimakumullah, cahaya-cahaya yang kita sebut ini adalah bagian dari alam malakut. Alam malakut, alam yang kada bisa dilihat dengan mata zahir ini, tapi hanya bisa dilihat disaksikan dengan mata hati. Nah, jadi cahaya iman itu kalau kita melihat lawan mata kita, kada kau melihat cahaya iman. Kenapa? Karena itu bagian alam sana, alam malakut, alam hati. Kalau kita mengetahui hati seseorang, kalau kita melihat hati seseorang, mendengar hati seseorang, kada kawa, karena hati itu bagian alam malakut sana. Nah, cahaya itu andai kata di dalam dunia nyata ini itu mengalahkan matahari, cahaya iman. Andai kata cahaya iman itu dibawa ke alam dunia ini, itu menutupi langit dan bumi. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Hasan, "Lau kushifa an nuril mu'min al-'asi la tabaqa ma baina as-sama wal ardh." Andai kata dibuka dari cahaya seorang mukmin yang maksiat, ini cahaya orang mukmin yang maksiat, dibawa ke alam dunia ini, cahaya itu niscaya menutupi langit dan bumi. Nah, cuma karena ini bagian alam malakut, kada kelihatan dengan mata zahir kita ini. Nah, andai kata kita bisa menggunakan mata hati kita, kita melihat bahwa ini orang yang beriman, ini orang yang tidak beriman, karena ada cahaya orang beriman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan sebab cahaya iman itulah manusia ini menjadi mulia di sisi Allah. Nah, dengan sebab cahaya iman itulah manusia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil hadis, disebutkan di dalam hadis, annal mu'min a'zamu hurmatan minal ka'bah, bahwa orang yang beriman, nah orang beriman ini orang beriman biasa, orang yang beriman biasa itu kehormatannya di sisi Allah lebih terhormat daripada Ka'bah, daripada Baitullah itu. Nah, ini andai kata dibandingkan mana mulianya, mulianya Ka'bah itu dengan seorang mukmin, di sisi Allah itu lebih mulia mukmin itu, karena ada cahaya yang datang dari Allah tadi ke permukaan hatinya itu. Wafil hadis, disebut dalam hadis,
lahadmul ka'bah hajaran hajara ahwan min qatlil muslim ail mu'min. Sungguh diruntuhkan, dirubuhkan Baitullah itu batu demi batu, itu lebih inting daripada membunuh orang yang beriman. Dosanya nih, kita merubuhkan Baitullah, satu persatu kita rubuhkan batu bata itu, sehingga Baitullah rata dengan tanah. Dosa, tapi dosanya lebih berat kalau kita membunuh orang yang beriman. Nah, Ka'bah itu kalau rubuh bisa dibangun, dan ini sudah bangunan yang keberapa kali Ka'bah yang ada sekarang dirubuh dibangun, dirubuh dibangun. Merubuhkan Baitullah itu dalam pandangan Allah lebih mudah, lebih inting dibandingkan dengan terbunuhnya orang yang beriman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jal min sabqi damin muslim bighairi haqq. Hilangnya dunia dan isinya nih hilang, itu di sisi Allah lebih mudah, lebih inting daripada terbunuhnya seorang yang beriman itu. Jadi cahaya iman inilah yang membuat manusia itu sangat berharga, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi yang pertama adalah cahaya yang hanya sampai ke permukaan hati kita. Maka dengan sebab itulah kita kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang sibuk dengan dunia, kadang-kadang sibuk dengan ibadah. Nah, karena cahaya iman itu hanya sampai ke permukaan hati, kada bisa lagi masuk ke dalam hatinya. Wa anwarun udhina laha bid-dukhul ila suwaida'il qalbi wa hiya anwarul ihsan wa dhalik lamma farragu qulubahum mimma siwallah dakhalathal anwar fasakanat suwaida'a qulubihim. Yang kedua, cahaya yang diberi izin baginya masuk ke lubuk hati, itulah disebut cahaya ihsan. Yang demikian itu manakala mereka mengusungkan hati dari selain Allah, masuklah cahaya itu, maka dia berdiam, bertempat di lubuk hati mereka. Nah, cahaya iman tadi, kalau cahaya iman yang menimpil di permukaan hati itu, jikalau hati ini kita bersihi dari selain Allah, maka cahaya iman tadi akan bisa masuk ke dalam hati dan dia menjadi cahaya ihsan. Menjadi cahaya ihsan. Cahaya ini bisa masuk ke dalam hati kalau hati kita kosong dari selain Allah. Nah, maka masuklah cahaya itu, bertempatlah cahaya itu di lubuk hati kita. Wa alamatun nurid dakhil li suwaida'il qulub anna sahibah tarahu ma'a rabbih la yashghaluhu al-ghair anillah subhanahu wa ta'ala. Tanda cahaya yang masuk ke lubuk hati itu bahwa orang itu engkau lihat beserta Tuhannya, tidak mengganggu akan dia oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengganggu akan dia oleh makhluk ini daripada ingat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam hati, berdiam di situ, nah maka orang ini sudah urusannya hanya kepada Allah, sibuknya hanya dengan Allah. Nah, sibuknya hanya dengan Allah, urusannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah cahayanya berada di dalam hatinya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nur idza dakhala al-qalba impasaha wa syarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula cahaya itu apabila sudah masuk ke dalam hati, maka hati pun lapang dan terbuka. Qila fahallahu min alamatin ya Rasulullah. Dikatakan orang, wahai Rasulullah, adakah tanda-tanda, alamat-alamat bahwa nur itu sudah masuk ke lubuk hatinya? Qala na'am, ya. Tandanya bahwa cahaya itu sudah masuk ke lubuk hati, at-tajabi andaril ghurur. Pertama itu, dia sudah mulai merenggang,
Nah, merenggang dari negeri dunia ini. Itu tandanya dia sudah mulai menjauh dari dunia ini. Maksudnya menjauh dari dunia ini, sedikit demi sedikit dia sudah menghilangkan kesibukan-kesibukan hatinya untuk dunia. Kalau dahulu mikirakan ini, mikirakan itu, macam-macam dipikirkan urusan dunia. Nah, sekarang dia sudah mulai menjauh, mulai merenggang dengan dunia itu. Nah, dulunya suka mengumpulkan harta umpamanya, sekarang sudah merenggang. Nah, sudah kada sehebat dulu lagi. Itu tanda bahwa cahaya itu sudah masuk dalam hati, masuk ke dalam hati. Jadi pikiran-pikirannya untuk dunia ini sudah jauh berkurang. Keinginan-keinginan untuk berlama-lama dalam dunia sudah jauh berkurang. Nah, itu alamat orangnya sudah cahayanya masuk ke dalam hati, kada menempel di luar lagi, sudah mulai masuk. Nah, sudah mulai renggang dengan dunia. Lawan kawan-kawan dunia sudah mulai jauh, sudah jarang kontak. Dulu tiap hari 4-5 kali berhubungan, berteleponan dengan kawan-kawan dunia. Nah, sekarang sudah mulai renggang, seminggu sekali paling bertemuan. Nah, ini dulunya sibuk dengan urusan dunia 4-5 jam, 7 jam sehari, sekarang dikuranginya sudah 2 jam sehari urusan dunia. Nah, ini alamat cahaya itu masuk dalam hati. Dan ini kada tergantung umur. Bisa saja orang yang masih muda dimasuki cahaya itu dia sudah mulai lemah dengan dunia. Ditawari bisnis ini kada kulir, tawari ada peluang ini kada kulir. Nah, ini merenggang dengan dunia. Kalau dahulu jangan ditawari mencari, laginya belum masuk cahaya itu. Ini sudah tajafi andaril ghurur. Ada duit banyak, tapi bila kita mencari mengambil itu banyak kesibukan itu ini, maka ada usah. Aku sudah istirahat. Nah, ini tajafi andari ghurur. Yang kedua, ujar Nabi, tandanya itu wal inabatu ila daril khulud. Dia kembali kepada negeri yang abadi. Nah, pikirannya sudah mulai mengarah negeri abadi. Nah, pikirannya sudah mulai memikirkan, aku mati dalam kubur kena kayak apa? Nah, kayaknya aku ditanya munkar nakir jam apa? Nah, kayaknya aku di padang mahsyar kawan siapa? Kayaknya aku dihisap Allah, apakah aku celaka? Nah, sudah ke sana, sudah arah pikiran nih. Nah, ini tanda cahaya itu masuk. Dan jarang ada orang berpikir itu. Kalau cahaya belum masuk, memang kada ada pikiran itu. Kada ada mikirkan untuk mati. Wa tazawwud li suknal kubur, dan dia sudah menyiapkan bekal untuk diam di kubur. Nah, orang yang sudah masuk cahaya itu ke dalam lubuk hatinya, dia sudah memikirkan, ini aku dikubur gini nih, pasti dikubur, sekian lama dikubur, siapa yang matahari aku, siapa yang matahari gini, adakah amal jariah yang mengalir ke dalam kubur? Nah, adakah orang-orang yang mendoakan aku karena aku mati? Nah, sudah kasih itu pikirannya. Wa ta'ahub liyaumin nusyur, dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berbangkit itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu tandanya. Bila tanda-tanda ini kada ada dalam diri kita, berarti cahaya itu hanya sekedar sampai dalam permukaan, sampai pada permukaan hati. Nu anwarun udzina laha bil wusul. Itu hanya cahaya yang diberi izin untuk sampai, tapi belum diberi izin untuk masuk ke dalam lubuk hati itu. Nah, para ulama-ulama kita memberikan petunjuk arahan macam apa supaya cahaya yang ada ini, yang sudah menimpil di hati kita nih, bisa masuk. Bisa masuk. Ini cahaya ini sudah diberi Allah nih. Kita sudah diberi Allah cahaya iman. Sudah diberi Allah. Nah, kayak apa supaya cahaya iman itu bisa masuk ke dalam hati, sehingga kita berubah sikap, berubah pikiran, berubah pekerjaan dari dahulu. Nah, ujar para ahli ulama, para ahli suluk menerangkan langkah-langkah yang diambil untuk bisa cahaya itu masuk ke lubuk hati. Yang pertama, iksaruz zikir, memperbanyak zikir. Zikir. La siyama, terutama kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Nah, banyakilah la ilaha illallah. Walaupun sambil berdagang, walaupun sambil menyupir, walaupun sambil duduk, sambil melihat TV, sambil berabah, baca aja la ilaha illallah. Dan membaca la ilaha illallah itu hati jangan terpaku dengan makna tiada Tuhan selain Allah. Jangan itu aja maknanya. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Itu jangan ke situ. Dirubah-rubah maknanya supaya berbekas dalam hati. Nah, kadang kita bisa la ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Kadang-kadang kita la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang memberi manfaat kepadaku kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang bisa memudaratkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang kau pegang, kau percaya, kau sandari selain daripada Allah. Nah, itu diulang-ulangi. Nah, itu akan berbekas dalam hati. Bila tiada Tuhan aja, ya kayak itu bang sudah. Ya, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dikembangkan maknanya sesuai dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyelamatkan aku kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang melapangkan hatiku kecuali Allah. Nah, kalimat tetap la ilaha illallah, tapi dalam hati ya, disesuaikan. Nah, kalau itu diperbanyak hari-hari, nah maka cahaya itu akan mulai masuk dalam hati kita. Nah, yang kedua, iktsaru shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat. Jangan hanya la ilaha illallah semacam amal ini. Salawat itu pasti ada. Karena salawat ini irsyad, membimbing kita. Nah, salawat ini mengarahkan jalan, laksana kompas. Nah, salawat ini fungsinya itu. Kalau kita sesat, nah karena ada salawat yang kita baca, kita akan ditegur. Salah, ini luput. Nah, memperbanyak salawat. Salawat yang paling pendek aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Baca aja itu. Nah, kayaknya musta kumpul salawat ini gini. Jadi guru kita. Jadi guru kita. Bila kita hendak keliru, ada yang menegur. Siapa-siapa kan yang menegur. Bila kita salah itu berkat salawat ini. Yang ketiga yang diarahkan oleh mereka adalah supaya cahaya itu masuk ke lubuk hati kita, mahabbatus salihin wa khultatuhum ma'at ta'addubi bihim. Nah, mencintai orang-orang yang salih. Mencintai orang-orang yang salih, bergaul dengan mereka, disertai dengan adab dengan mereka. Nah, itu perlu. Mencintai orang salih, bergaul dengan orang salih, tetapi dengan adab. Ada aturannya bergaul orang saleh ini. Kalau kayak sembarangan kayak bergaul orang biasa, ada aturannya. Nah, bila kita mencintai orang saleh, bergaul dengan mereka, beradab dengan mereka, Allah menurunkan rahmat kepada kita seperti yang diturunkan kepada orang saleh itu. Sama. Nah, bila kita bergaul dengan orang saleh sesuai aturannya, hati mencintai mereka, bila Allah memberi rahmat lawan orang ini 1000 juga kita dapat. Kita ke orang aroh bebe tuan guru nyaman jo makannya ada tiga. Bila jauh lawan tuan guru, baisur iwaknya sebuji aja. Kalau beberapa orang saleh, beberapa habib makan macam-macam iwak disuruhnya orang, dapat juga nggak ada habib, nggak ada tuan guru nih. Itu contoh alam dunia. Nah, Allah pun demikian. Begitu Allah ini memberi orang saleh sedemikian rahmat, kita pun dapat. Kalau kita mencintai mereka, bergaul dengan mereka, ma'at ta'addubi bihim. Yang keempat, untuk memasukkan cahaya itu ke lubuk hati adalah an-nasihatu li khalqillah. Bermaksud baik lawan makhluk Allah. Jangan ada niat kada baik lawan orang. Nah, jangan ada niat nang kada baik lawan siapapun. Jangan hendak mencelakakan orang, jangan hendak memperdaya orang, jangan hendak menipu orang. Nah, jangan hendak itu. Nah, yang kelima, at-taba'ud amma yashghaluhu 'anillah, menjauhi sesuatu yang membuat sibuk daripada taat lawan Allah.
Nah, bila 5 itu kita jalankan, maka cahaya yang sudah ada di permukaan hati itu pasti akan masuk ke dalam hati, pasti akan masuk ke dalam hati kita. Nah, bila sudah masuk dalam hati, maka cahaya itu disebut dengan nurul ihsan. Maka otomatis akhlak kita berubah daripada minggu sebelumnya, akhlak kita akan berubah daripada hari-hari sebelumnya. Kalau dulu pikiran hanya urusan dunia, sudah berubah, sudah mulai renggang, sudah mulai mikirkan kubur, mulai mikirkan kematian, mikirkan hari kiamat. Kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam lubuk hati kita.